Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur pada hari ini kita dapat membangun ibadah kembali. Kita bersyukur karena kasih-Nya dan pertolongan-Nya, kita masih dapat berkumpul meski di rumah kita masing-masing. Mari kita mengawali ibadah kita pada saat ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Muliakan Tuhan Allah. Mari kita bangun ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita juga melihat kembali perjalanan kehidupan kita yang tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tentunya Tuhan menghendaki supaya kehidupan kita semakin hari semakin baik. Oleh karena itu, mari kita dengarkan panggilan Tuhan, panggilan pertobatan. Di mana itu, mari kita hayati dalam nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 33, bait 1 dan bait yang kedua. Suaramu ku dengar. Padamu dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Oleh karena itu, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas berkat dan pertolongan-Mu. Hari ini kami dapat membangun ibadah di tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, karena kami boleh bersekutu dengan keluarga kami dan bersekutu dengan Tuhan. Namun kami mengakui segala kekurangan dan kelemahan kami ya Tuhan, karena dalam perjalanan kehidupan kami seringkali mendukakan hati Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan kuduskan setiap kami. Sehingga kami boleh layak untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, dalam ibadah yang kami lakukan saat ini, kami akan bersama mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Oleh karena itu, mampukan kami untuk dapat memahami sabda Tuhan. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjabarkan sabda-Mu, Tuhan berkati, sehingga apa yang terungkap hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Oleh karena itu bersabdalah, ya Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita perhatikan Alkitab kita dari Matius 10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15 yang demikian sabdanya. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jikalau mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah dan kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, terlebih melakukan sabdanya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum lebih jauh kita merenungkan sabda Tuhan, mari bersama kita bernyanyi Kidung Jemaat 49, bait 1 dan bait yang kedua. Firman Allah jayalah.
Firman Allah jaya sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang kekal. Firman Kali semesta yang mengasihi makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika ibadah yang lalu kita menghayati sabda Tuhan tentang 12 orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi rasulnya atau muridnya, bacaan kita hari ini melanjutkan kisah yang kemarin. Bacaan kita hari ini berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus itu mengutus ke-12 rasulnya. Tentu ini menarik untuk kita perhatikan dan kita hayati di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berkebun atau berladang, tentu yang kita tanami atau yang kita sebari benih adalah kebun atau ladang yang kosong, tidak ada tanamannya sama sekali, supaya nanti di situ tumbuh tanaman kita dengan baik, kemudian menghasilkan buah yang baik pula. Tapi ketika kita datang ke kebun atau ke ladang yang sudah ada tanamannya, tentu yang kita lakukan adalah melakukan perawatan. Jika ada tanaman yang tidak dapat bertumbuh, berkembang dengan baik, ya itu kita perhatikan, kita rawat sedemikian rupa agar tanaman itu dapat bertumbuh, berkembang lagi dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini yang menceritakan 12 rasul itu untuk pergi ke satu tempat untuk mengabarkan kabar sukacita. Kerajaan Allah sudah dekat, terkhusus pada umat Israel pada saat itu. Menceritakan bagaimana para murid itu diutus Tuhan untuk menebarkan kabar sukacita dan juga untuk merawat kehidupan umat Tuhan. Seperti dijelaskan pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa para rasul pada saat itu diutus untuk pergi ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergi untuk mengabarkan kabar sukacita. Pergi untuk memulihkan yang terhilang. Memulihkan yang tidak dapat bertumbuh secara iman. Itu tugas para murid pada saat itu. Pesan bagi para murid atau para rasul pada saat itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mereka harus menyembuhkan yang sakit, mentahirkan yang kusta, mengusir setan-setan,
dan pelayanan-pelayanan yang lain, supaya orang-orang pada saat itu mengalami satu sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupannya. Mereka dilarang untuk membawa bekal, agar mereka tetap fokus pada tugas dan tanggung jawabnya, tidak ribet dengan perbekalan-perbekalan mereka. Dan para murid diajak untuk percaya bahwa meskipun mereka tidak membawa bekal, mereka tetap akan mendapatkan upahnya, mendapatkan berkatnya dari apa yang mereka lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu tidak hanya para murid, para rasul yang diundang untuk mengabarkan kabar sukacita ini. Kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus juga diutus untuk mengabarkan kabar sukacita. Diutus untuk memberikan pelayanan bagi mereka yang membutuhkan perhatian. Diutus ke kebun-kebun anggur Tuhan, diutus ke ladang-ladang Tuhan, supaya kita ikut ambil bagian di dalam pelayanan itu. Namun yang seringkali muncul di dalam diri kita adalah, mampukah saya? Saya harus belajar ini dan itu dulu. Saya harus menguasai ini dan itu dulu. Dan masih banyak lagi. Namun hari ini kita diingatkan agar kita tidak ribet dengan bekal-bekal itu. Seperti para murid, janganlah kamu membawa emas, janganlah kamu membawa bekal dan perjalanan dan seterusnya. Yang menggambarkan kita seringkali terhambat dengan yang namanya bekal-bekal dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya ada sesuatu yang boleh Tuhan berikan kepada kita ketika kita diutusnya, yaitu hidup kita, diri kita ini. Nah, lalu apa yang dapat kita berikan di dalam kita menghayati panggilan Tuhan ketika kita diutusnya? Ya, hidup kita, diri kita ini. Apa yang melekat di dalam diri kita ini. Oleh karena itulah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika kita dapat menampilkan sikap hidup yang baik di dalam kehidupan kita, kita dapat menampilkan sikap hidup sebagai orang percaya yang sesuai dengan kehendaknya, itu adalah modal kita untuk mengabarkan sukacita itu. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, yang mencerminkan kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya. Tentu ini adalah modal yang luar biasa yang boleh kita gunakan untuk mengabarkan kabar sukacita itu. Keahlian yang kita miliki, talenta yang kita miliki, yang tentunya sudah diberikan Tuhan bagi kita, menjadi modal bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah ini boleh menjadi semangat bagi kita, seperti para rasul, para murid diutus oleh Tuhan, untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan, mengabarkan kabar sukacita, dan biarlah ini juga menjadi semangat bagi kita untuk ikut ambil bagian mengabarkan kabar sukacita itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tanggapi sabda Tuhan yang sudah kita dengar dan kita renungkan itu
melalui nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 363, bait 1 dan bait yang kedua, Bagi Yesus Kuserahkan, sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan, Bagi Yesus Kuserahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan hari ini. Kami boleh menghayati pengutusan dari Tuhan untuk kami ikut ambil bagian dalam mewartakan kabar sukacita kepada siapapun juga. Dan biarlah Tuhan menolong kami agar kami dimampukan untuk melakukan itu, disemangati untuk melakukan itu, melalui tindakan kami, perilaku kami, tingkah laku kami, perkataan kami. Biarlah boleh menjadi modal bagi kami untuk mewartakan kabar sukacita kepada semua orang. Sehingga apa yang kami lakukan itu boleh menjadikan berkat bagi orang lain. Mereka semakin bertumbuh, mereka semakin berkembang di dalam iman percayanya kepada Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit atau lemah secara fisik. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, bahkan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Demikian juga saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, baik yang ada di Rejo Agung, maupun mereka yang ada di perantauan, Tuhan juga memberkati mereka. Dalam setiap usaha pekerjaan yang masih bisa dilakukan di masa pandemi ini, Tuhan senantiasa memberikan perlindungan. Tuhan senantiasa memberikan berkat bagi mereka. Sehingga pekerjaan yang mereka lakukan
juga boleh menghasilkan berkat untuk memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga mereka masing-masing. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, ya Tuhan, Indonesia ini. Berikan pemulihan bagi bangsa ini, agar kami boleh cepat lepas dari pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami boleh hidup secara normal kembali. Upaya-upaya pencegahan oleh pemerintah, Tuhan memberkati. Sebagai masyarakat kami juga boleh tetap hidup sehat dan boleh melakukan pekerjaan kami dengan standar-standar kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Apa yang terkumpul Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga itu boleh berkenan bagi Tuhan dan menjadikan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, ya Tuhan. Kami akan kembali melanjutkan kegiatan aktivitas kami yang lain. Kami mohon Tuhan menyertai, Tuhan melindungi kami. Inilah kami Tuhan, dengan segala pergumulan dan persoalan serta permohonan kami, dan semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita mengakhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426, bait yang pertama. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kendala ramani dan gemerlap. Kini arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa, sumber segala kelimpahan, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, sumber segala kasih dan rahmat, Roh Kudus, sumber segala kekuatan, penghiburan, senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita pada saat ini, dan Tuhan memberkati.